Pernah gak kamu ngerasa kayak detak jantung kamu dipacu seiring berjalannya waktu saat pacar kamu berencana pergi? Dia bilang, aku pergi sebentar ya, tapi dalam hati kamu pikir, jangan-jangan dia gak balik lagi? Ketakutan itu bisa bikin kita ngambil keputusan yang salah, bahkan merusak hubungan kita sendiri. Kalau hal ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan banyak hal berharga. Jangan sampai rasa takut ini jadi penghalang kita buat bahagia. Penting untuk mengenali gejala-gejala yang muncul agar bisa pulih. Lakukan langkah pertama sebelum semuanya terlambat. Pertama, ketergantungan emosional seringkali menjadi tanda jelas bahwa kita merasa takut ditinggal. Misalnya, kita jadi sangat mengandalkan dukungan emosional dari pasangan. Saat dia tak ada, semua terasa hampa dan kita tak tahu harus bagaimana. Percakapan seperti, "Aku butuh kamu di sini, gak bisa tanpa kamu," itu biasa terjadi. Ini bikin kita terjebak dalam pola yang kurang sehat. Ketika kita menempatkan kebahagiaan kita pada orang lain, kita berisiko kehilangan identitas diri kita sendiri. Dengan mengatasi ketergantungan ini, kita belajar untuk lebih mandiri dalam menghadapi emosi. Coba deh, mulai cari kebahagiaan dari kegiatan yang kamu sukai, tanpa melibatkan pasangan. Ini akan memberikan dampak positif bagi hubunganmu dan membantu membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Saat kamu bisa merasa cukup dengan dirimu sendiri, justru itu yang membuat hubunganmu jadi lebih sehat dan bahagia. Kedua, ketika rasa takut ditinggal menguasai pikiran, percaya diri kita bisa menurun drastis. Kita sering berpikir, kenapa dia mau sama aku? Atau, apa dia bakal lebih bahagia tanpa aku? Pikiran ini membuat kita merasa tidak layak mendapatkan cinta. Ketiadaan kepercayaan diri ini bisa menyebabkan kita menjadi cemas dan seringkali membandingkan diri dengan orang lain. Saat kita fokus pada kekurangan diri, kita jadi lupa akan kelebihan yang kita punyai. Sebagai solusi, penting untuk melakukan refleksi diri dan mengingat prestasi yang pernah kita capai. Memperkuat rasa percaya diri bisa datang dari hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita abaikan. Misalnya, menghargai kemajuan yang telah dibuat, meskipun kecil. Ingat, cinta yang sehat berasal dari dua individu kuat yang saling mendukung, jadi bekerja sama untuk meningkatkan kepercayaan diri satu sama lain sangatlah penting. Ketiga, salah satu tanda besar bahwa rasa takut mengendalikan hidup kita adalah ketika kita mengabaikan kebutuhan pribadi demi pasangan. Kita mungkin bilang, "Tak apa, aku gak butuh waktu sendiri." Namun pada kenyataannya kita jadi kehabisan tenaga. Misalnya, seorang ibu yang terlalu fokus melayani keluarga sampai lupa merawat diri sendiri. Yang terjadi adalah kita merasa kehabisan energi dan kehilangan motivasi. Ketika kita mengorbankan kebutuhan kita membuat diri tertekan dan berpotensi menimbulkan rasa sakit. Ini saat yang pas untuk belajar berbagi waktu antara kebutuhan pribadi dan pasangan. Cobalah untuk melakukan aktivitas yang kamu nikmati, seperti berkumpul dengan teman atau mengejar hobi. Dengan memberikan perhatian pada diri sendiri, kita tidak hanya jadi lebih bahagia, tapi juga bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Ingatlah, hubungan yang sehat justru terbangun ketika kedua pihak merasa dihargai dan diperhatikan. Keempat, satu lagi ciri yang kerap terlihat adalah ketika kita mulai mengawasi setiap langkah pasangan. Pikiran seperti, "Oh, dia kemana ya?" Atau, "Siapa yang dia ajak bicara?" menjadi hal yang lumrah. Satu hal yang perlu diingat, memantau secara berlebihan bukanlah tanda cinta. Bukannya membuat hubungan semakin kuat, malah menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan. Kita harus memahami bahwa setiap orang berhak atas privasi. Dengan menaruh kepercayaan pada pasangan, kita bisa menciptakan ikatan yang lebih sehat. Cobalah untuk berbicara tentang perasaanmu secara terbuka, daripada merasa perlu untuk mengawasi setiap gerak-geriknya. Dengan saling menghargai dan memahami ruang satu sama lain, hubungan akan terasa lebih tenang dan damai. Kelima, takut berkomitmen adalah perasaan yang bisa muncul dari rasa takut ditinggal.
Kita cenderung menarik diri ketika mendengar pembicaraan tentang masa depan. Komitmen di sini bukan hanya soal menikah, tapi juga keterikatan emosional yang lebih dalam. Ketika kita merasa takut kehilangan, kita mungkin sulit untuk membuka diri. Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi rasa takut kita dan mencoba untuk berdiskusi tentang hal-hal tersebut. Pahami bahwa menjalani komitmen itu bisa menjadi hal yang positif jika kita mau percaya pada pasangan. Cobalah untuk berbagi rasa takutmu dengan pasangan. Bisa jadi ini akan memperkuat ikatan kalian, karena komunikasi terbuka adalah kunci dalam hubungan yang sehat. Mengatasi ketakutan ini juga akan membuat hubungan menjadi lebih harmonis. Keenam, jika kita sering menghindari diskusi serius mengenai hubungan, itu bisa menjadi tanda bahwa kita dalam genggaman rasa takut ditinggal. Kita memilih topik yang ringan dan menolak untuk berbicara tentang perasaan atau masa depan. Ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan rasa kesepian dalam hubungan, karena satu pihak merasa tidak didengar atau dipahami. Cobalah untuk memulai percakapan yang jujur dan terbuka. Dengan melakukan ini, kita bisa membangun kepercayaan dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Diskusi yang serius memang bisa menakutkan, tetapi sebaiknya dihadapi agar hubungan bisa tumbuh. Ingat, tidak ada hubungan yang bisa berkembang dengan baik tanpa komunikasi yang jelas dan jujur. Jadi beranilah untuk berbagi pikiran tertulis dan jangan memendamnya sendirian. Ketujuh, rasa cemas bisa merusak momen-momen indah yang seharusnya dinikmati bersama pasangan. Kita mulai berasumsi hal-hal buruk tanpa bukti yang jelas. Pola pikir seperti, kalau dia gak balas pesan, berarti dia ada yang gak beres, atau dia pasti sudah pindah hati, adalah contoh dari kecemasan berlebihan. Menghadapi kecemasan ini harus dengan logika dan pikiran positif. Sadari bahwa tidak semua hal buruk akan terjadi. Kadang-kadang hal-hal sederhana seperti kesibukan bisa membuat seseorang tidak bisa segera merespons. Cobalah untuk berbicara tentang kekhawatiranmu dengan pasangan agar kalian bisa saling mendukung dan tenang satu sama lain. Ingat, saling memahami dan mendengarkan adalah kunci untuk mengurangi rasa cemas dalam hubungan, dan itu akan membuat momen yang kalian alami menjadi jauh lebih berharga. Jangan lewatkan untuk subscribe Ruang Tumbuh dan ajak teman-temanmu bergabung. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.